Hukum Archimedes. Hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan itu, ya, kalau kita memberikan tekanan pada fluida yang berada dalam ruang tertutup, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dan sama besar, ya. Jadi kalau kamu menekan balon di luar, ya, tekanan, maka ini akan diteruskan ke semua arah. Ini, sini, semuanya. Dan itu kalau tekanan kamu tadi P1, maka tekanan di dalam ini menjadi P2. Jadi nanti akan sama di semua titik. Di sini semua P1 sama dengan P2. Sehingga ini dimanfaatkan untuk mesin hidrolik, ya. Mesin pengangkat motor biasanya di tempat atau di bengkel atau tempat pencucian motor atau mobil. Itu menggunakan konsep hidrolik. Jadi dengan P1-nya itu adalah tekanan dari luar itu biasanya dia pakai kompresor, makanya pakai yang kayak ledeng itu tinggal dibuka, nanti dia masuk, udaranya dia meniup, mendorong hidrolik besarnya sebagai pengangkat. Nah, begitupun dengan rem dan seterusnya itu semuanya menggunakan hidrolik. Kemudian yang kedua hukum Archimedes, ya. Hukum Archimedes, jika kamu memasukkan benda ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mengalami gaya ke atas, atau kamu akan menjadi ringan karena ada gaya ke atas. Yang besarnya gaya ke atas itu sebesar dengan zat yang kamu pindahkan, ya. Jadi misalnya ini gelas berisi air, kemudian kamu masukkan misalnya es batu sebesar ini, maka air ini akan keluar, ya. Karena penuh tadi. Nah, es ini nanti akan mengalami gaya ke atas yang besarnya adalah sebesar air yang tumpah tadi, ya, air yang tumpah. Sehingga dari sini nanti akan benda itu kalau dalam air akan ada gaya beratnya yang selalu membawa benda ke bawah, kemudian ada gaya ke atas yang selalu membawa benda itu untuk bergerak ke atas. Kalau lebih besar gaya angkatnya, maka benda itu akan terapung. Kalau gaya angkatnya sama dengan gaya berat, maka dia akan melayang, berada di tengah fluida. Tapi kalau gaya beratnya lebih besar daripada gaya angkat, maka dia akan tenggelam atau benda itu akan menyentuh dasar dari tempatnya fluida. Itu hukum Archimedes, ya, dimanfaatkan dalam berbagai teknologi. Salah satunya adalah pada kapal selam, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kemudian bagaimana kemudian merubah supaya gaya angkat, gaya berat itu lebih besar, ya, maka dirubahnya di massa jenis, ya, yaitu massa per volume. Supaya massa jenisnya besar, ya, maka massanya diperbesar, maka kapal selam itu diisi air. Ya. Kalau massa jenisnya dia kecil, maka dia dikeluarkan airnya. Karena volume kapal selamnya nggak mungkin dirubah, ya, karena besi. Ya. Jadi yang bisa dirubah-rubah adalah massanya, ya, seperti itu. Itu hukum Archimedes dan hukum Pascal yang bekerja pada fluida statis. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang fluida dinamis, ya. Fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini berarti adalah fluida yang fluidanya itu adalah bergerak, ya, atau fluidanya mengalir, ya, seperti contohnya air dalam pipa, air yang keluar dari tandon, ya, atau dari ledeng gitu ketika kamu nyuci motor, itu namanya fluida dinamis. Atau udara yang bergerak misalnya pada pesawat dan seterusnya. Ya, itu adalah yang kita pelajari adalah fluida dinamis. Nah, sebelum ke situ, maka karena ini berbicara tentang aliran fluida, ya, aliran fluida atau air atau udara, maka kita mempelajari tentang jenis aliran fluida ini, ya. Secara umum aliran fluida itu ada dua, ya. Ada aliran fluida itu dia mengalirnya lurus gitu, ya. Misalnya ini, ya. Misalnya lurus gitu geraknya. Sama-sama antara sini itu lurus.
Ini saya sebut dengan aliran fluida luminer ya. Luminer atau linier ya, dianggap ya, lurus lah. Jadi dia kecepatannya tetap, kemudian dia teratur ya, misalnya kalau lurus ya itu lurus, ini mah luminer. Ada kemudian aliran fluida secara kacau ya. Misalnya dia mencampur, kemudian dia ketika di sini dia berputar ya. Nah, ini namanya aliran fluida turbulen ya. Nah, yang kacau. Aliran fluida yang kacau. Nah, yang kita pelajari di aliran fluida di sini adalah aliran fluida luminer ini ya. Jadi dia dianggap teratur, kemudian dia tidak termampatkan, maksudnya kemudian ketika dia berada dalam pipa itu di sini ini tidak dipengaruhi gitu, tidak diikat ya. Jadi dia kayak lancar alirannya. Itu namanya luminer. Jadi jenis aliran. Luminer ini ya seperti kayak pada udara ya. Nah, ketika pesawat menabrak udara itu kan dianggap walaupun misalnya udaranya diam karena pesawatnya bergerak, maka dianggap udaranya itu bergerak karena gerak itu relatif ya. Jadi dianggap bergerak karena lurus tadi seperti itu. Kalau turbulen ini kayak aliran air yang ada di sungai ya. Bergelombang, kemudian ada batu-batu sehingga arah air itu ada yang balik, ada yang lurus sehingga tidak teratur gitu seperti itu. Sehingga antara satu dengan yang lainnya itu air itu menempuh jaraknya tidak sama. Ya ini. Nah, itu ya jenis alirannya. Kemudian fluida yang dipelajari ini namanya fluida ideal ya. Fluida ideal. Jadi dia tidak termampatkan ya gitu. Jadi lurus gitu. Kemudian tidak kental, kemudian alirannya itu stasioner ya. Nah, tenang gitu ya. Itu yang kita sebut dengan fluida ideal. Jadi tidak termampatkan ya. Kemudian jadi tidak ketika dia diberi tekanan itu dia tidak berubah volumenya. Ya, bukan kayak lumpur istilahnya ya, kayak air ya, air yang kayak air aqua lah seperti itu ya. Idealnya seperti itu. Kemudian tenang alirannya seperti itu. Itu yang kita sebut dengan namanya fluida ideal yang kita pelajari di fluida dinamis. Jadi fluida yang kita maksud adalah fluida ideal, kemudian alirannya adalah aliran luminer atau dalam bentuk garis lurus, ya, tidak bentuk turbulen. Kalau bentuk turbulen ini nanti sulit lagi ya. Pelajarinya lebih lanjut nanti kalau kalian kuliah di teknik misalnya ya. Untuk uji-uji bahan ya, uji permukaan aerodinamis kayak mobil itu diuji seperti itu. Oke ya, itu yang kita pelajari. Yang pertama kita akan mempelajari di sini di materi ini yaitu tentang bagaimana mengetahui banyaknya fluida ya. Fluida yang mengalir ya, yang mengalir. Ya misal PDAM misalnya. PDAM itu kan perusahaan yang menyedia air bersih ya, daerah air minum kalau PDAM ya. Dia menyiapkan air bersih yang dialirkan ke rumah-rumah. Nah sekarang berapa kemudian banyaknya air yang dia salurkan ke konsumen? Ya maka banyaknya aliran ini ya, fluida atau banyaknya ini ya, banyaknya air ini, fluida ini, itu yang kita sebut dengan namanya ada debit air ya, ada satuan namanya debit air. Nah, ini kalau kalian debit air ya, tidak hanya air tentu ya, bisa minyak dan seterusnya, debit air. Jadi debit air ini adalah banyaknya ya, banyaknya air ya, air yang mengalir ya, yang mengalir pada waktu tertentu, per waktu tertentu. Ini kita sebut dengan debit air. Nah, debit banyaknya air ini, maka ini diukur dengan satuan volume. Nah, volume bisa juga massa ya, atau volume. Nah, berarti kalau volume ya bisa satuannya liter atau meter kubik, ya meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi sehingga apa?
Sehingga kalau kita matematikakan, ini waktu ini biasanya dalam bentuk sekon ya, waktu. Sehingga ini kalau kita rumuskan dalam bentuk rumus, ini biasanya dirumuskan dengan huruf Q ya, kuantitas. Banyaknya. Kemudian banyaknya air tadi dalam bentuk volume, kemudian waktu dalam bentuk sekon ya. Nah, sehingga nanti satuannya berarti adalah meter pangkat 3 per sekon, atau bisa juga adalah liter per sekon ya. Jadi kalau kalian buka di internet misalnya berapa kapasitas misalnya produksi air minum PDAM, misalnya sehari misalnya 5.000, misalnya kapasitas airnya itu yang keluar dari pabriknya itu dari apa mesinnya itu misalnya 5.000 liter per sekon misalnya, 50, nah itu namanya debit air, kuantitas air ya, seperti itu. Kapasitas produksi. Produksi Samarinda itu masih berapa, makanya dia bisa baru melayani warga Samarinda itu belum semuanya tersambung PDAM karena tidak cukup. Kemudian apa? Baru 75% rumah tangga yang dilayani oleh PDAM dalam bentuk pipa-pipanya nanti ya. Nah, karena itu tadi. Jadi volume per ini. Nah, jadi ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan liter. Nah, liter sama meter ini ya, kalau 1 liter itu ya, 1 liter itu sama dengan, kalau kalian lihat di Google ya, itu sama dengan 0,001 meter kubik ya. Ya ini. Jadi 1 liter itu adalah 0,01 meter kubik. Jadi lebih besar 1 liter. Jadi sekitar atau 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Jadi 1 liter itu identik dengan 1 desimeter pangkat 3 ya. Itu liternya ya. Jadi bisa menggunakan ini. Biasanya kalau satuan SI ya menggunakan ini ya. Saya dengan menggunakan meter pangkat 3 per sekon, meter kubik per sekon. Nah, itu debit air. Nah, debit air ini, volume ini, kalau dia mengalirnya bentuknya misalnya kayak pipa ya, pipa kayak gini ya. Misalnya ini dengan luas penampang A. Ya, misalnya ini diameternya ya tadi D ya, diameter pipanya. Misalnya dia mengalir sepanjang dalam waktu tertentu sepanjang ini S ya. Nah, sepanjang S dia mengalir ya. Volume ini bisa dirubah menjadi ya, bisa menjadi Q sama dengan. Tapi kalau kita mau pipa ini berarti kan bentuknya silinder ya, pipa itu. Ya, terisi air ini. Ini terisi air. Maka banyaknya air ini bisa diambil dari luas pipanya ya. Berarti luas penampang kali dengan hanya A kali S ya. A kali S. Jadi volume itu adalah luas penampang pipa kali panjangnya ini yang dilewati air ini kali panjang pipa misalnya. Dalam waktu detik berarti per T. Nah, jarak per waktu ini ya, S per T, kalian tahu ya. Jarak per waktu itu sama dengan kecepatan ya. V kecil, sehingga rumusnya debit air ini bisa juga dituliskan A kali dengan V ya, V kecil ya, A kali V. Kalau yang ini tadi adalah volume, ya ini adalah volume ya, maka yang ini adalah kecepatan, kecepatan aliran air ya, atau kelajuan aliran air. Ini adalah luas penampang. Luas penampang pipa. Nah, ini luas penampang pipa. Nah, ini. Nah, itu jadi rumusnya untuk banyaknya air yang mengalir dalam suatu penampang ya. Atau misalnya air terjun ya, kalau terjun juga volume per waktu. Nah, ini. Itu debit air. Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana kemudian kalau air itu
bagaimana kecepatan air dalam pipa yang penampangnya berbeda. Misalnya ada pipa itu kan bagaimana debit air kalau pipanya itu beda. Misalnya ini ya, misalnya ada pipa besar, kemudian ada pipa yang kecil. Kayak gini ngalir airnya ya. Misalnya ini luas penampangnya adalah A1 ya, luas penampangnya ya, besarnya. Kemudian yang pipa kecilnya A2 pipanya. Ya, kemudian air di sini mengalir, tentu airnya mengalir ya. Mengalir, air ya. Air dan melewati sini, ini lagi, nah ini. Nah, ini anunya ya, luas penampangnya. Ketika mengalir dalam pipa, maka berarti ini punya ini kecepatannya adalah V1, berarti di sini kecepatannya adalah V2 ya, kecepatannya adalah V2. Nah, ternyata kalau kita ukur ini ya, ternyata dalam waktu yang sama, misalnya dalam sini ya, dalam waktu 1 detik, volume air yang dia lewati atau debit air yang lewat itu akan sama ternyata ya, akan sama di sini. Jadi kalau dia misalnya air nih lewat dalam waktu 1 detik. 1 detik misalnya sampai di sini sebanyak ini air. Maka yang dia lewat nanti akan sama. Jadi ketika A1 itu lebih besar dari A2, maka ternyata ketika dia kecil pipanya, ternyata kecepatan air itu lebih besar ya. Kecepatannya lebih besar di sini. Jadi lebih laju. Nah, sehingga nanti kalau di sini adalah V1 itu lebih besar daripada V2 kecepatannya ya, kecepatannya. Nah, tapi kuantitasnya ya ternyata kalau misalnya kita tumpahkan air ya, kita tumpahkan air 1 liter di sini melalui sini. Cik. Nanti yang keluar di sini juga nanti akan 1 liter ya, karena pasti akan lewat di sini. Nah, sehingga ini yang kita sebut dengan namanya bahwa volume air itu ya yang lewat pada sebuah pipa penampang yang berbeda itu, jumlah air yang keluar dalam waktu yang sama itu akan sama gitu. Akan selalu sama. Nah, sehingga ini nanti akan dituliskan ya, perkalian antara A dan V ini nanti akan sama dengan A1 kali V1 kali kecepatan sama dengan A2 kali V2. Atau ini A kali V ini sebut dengan namanya debit air ini ya. Jadi ini akan sama. Ya, Q1 sama dengan Q2. Nah, persamaan ini yang kita kenal dengan namanya persamaan kontinuitas ya, kontinu ya maksudnya. Kontinuitas ya. Kontinu. Ya, aliran air itu akan selalu kontinu sama gitu ya ketika mengalir dalam sebuah penampang pipa yang penampangnya itu berbeda. Jadi volumenya akan selalu sama, debit air yang keluar itu. Debit air. Nah, ya makanya kalau kalian buka keran air besar, ya dia keluarnya banyak, ya kalau tampung di sini akan banyak. Di sini juga akan keluarnya akan sama, tapi sini cepat ya. Nah, seperti kalian kalau mencuci mobil, pipa biasanya itu kalian pencet di sini supaya kecil di sini. Nah, supaya apa? Supaya kecepatan aliran airnya lebih cepat. Karena ada lebih sedikit tapi cepat, yang ini banyak tapi lambat. Tetapi air yang mengalir itu akan selalu sama. Namanya persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas menyatakan bahwa perkalian luas penampang kali kecepatan aliran pada setiap titik itu akan sama. Di sini sama di sini itu akan sama ya. Akan selalu sama. Nah, itu namanya persamaan kontinuitas. Itu ya misalnya apa contohnya namanya 0,4
meter pangkat 2. Ini misalnya 0,004 meter pangkat 2. Nah, kecepatannya di sini misalnya 4 meter per sekon. Nah, tanyakan berapa V2-nya ini misalnya ya. Oh, kalau lanjut ya kali masukkan ya. 1 kali itu sama dengan A2 kali V2 ya. V2 sini kecepatan ya, bukan volume tapi velocity. Nah, satu sini misalnya tadi 0,4. V1-nya misalnya tadi kecepatannya 4. A2-nya tadi adalah luas penampang pipanya ini 0,004. 0,004. Berapa V2-nya? Berarti ini dikalikan 0,4 kali 4, 1,6. Berarti ini adalah 0,04 kali 2. Maka V2 sama dengan 1,6 bagi dengan 0,04. Hasilnya berarti berapa itu? Ini berapa ini? Ya tidak ada nolnya, berarti di sini dikali 1000, di sini dikali 1000. Berarti ini sama dengan nanti 1600 bagi 4. Kemudian 100 meter per sekon. Kecepatan airnya ya. Ya makanya air itu karena kecepatan seperti ini bagaimana mempercepat air itu maka dia diperkecil anunya. Makanya ada kalau kalian lihat di YouTube mungkin ya, ada alat pemotong itu menggunakan pancaran air ini. Bisa memotong dia. Bahkan kalau kalian menggunakan ya, kalau kalian semprotkan ke kaki, kakimu itu bisa luka ya. Kenapa? Karena punya kecepatan yang sangat tinggi ya, bisa melukai kulit gitu seperti itu. Nah, cara luas penampang pipa. Ya. Nah, yang kedua yang kita pelajari itu ada persamaan kontinuitas. Sekarang kita akan pelajari namanya prinsip Bernoulli atau persamaan Bernoulli. Ya. Persamaan atau kalau pada fluida dinamit, fluida bergerak ada dua hukum yang bekerja ya. Yang pertama kali persamaan kontinuitas, yang kedua adalah persamaan Bernoulli atau hukum. Ya, hukum Bernoulli. Apa hukum Bernoulli ini? Hukum Bernoulli ini berbicara tentang kekekalan energi sebenarnya ya. Sebenarnya bisa berbicara kekekalan energi atau kalau dia berbicara tentang tekanan, kelajuan air, ya kelajuan aliran ya, aliran dan ketinggian kelajuan aliran dan ketinggian fluida. Ya, jadi misalnya ada pipa ya, pipa kayak gini, pipa besar, ya kemudian dia naik ke atas ya, menjadi kayak gini. Nah, ini pipa, misalnya ini luas penampang A. Luas penampang A1 ya. Luasnya ini luas pipanya yang ini A2 misalnya ya. Jadi ini pipa 1, ini pipa 2. Ya, untuk bisa mengalirkan air ya di sini, maka di sini berarti ada tekanan airnya di sini, ada tekanan, berarti tekanan sini P1. Kemudian tekanan itu, kemudian ada aliran air yaitu V1. Ya, atau di sini adalah tekanan input masukan ya yang mendorong air masuk. Kemudian di sini ada tekanan output ya atau P2. Kemudian ada kecepatan V2-nya sini. Kalau pipa 1 ini misalnya dari sini ini adalah ketinggiannya H1 ya. Dari tanah misalnya ya. Kemudian yang ini ketinggiannya adalah A2. Nah, maka ini akan berlaku ya. Ya tadi itu energi.
Berarti pasang ketinggian tekanan P1 ini itu akan sama dengan energinya yang ada di sini. Nah, sehingga ya, karena ini untuk memindahkan air dari titik 1 ke atas, maka dia berusaha. Makanya berarti ini ada, jadi antara W1 karena di sini ada ketinggian, maka punya energi potensial. Karena airnya itu bergerak, ya airnya bergerak, maka otomatis punya energi kinetik. Kalau kita turunkan, nanti akan menjadi rumusnya usaha itu adalah gaya ya, gaya kali dengan energi potensial itu adalah M kali G kali H1. Ini adalah seperempat M I 1 kuadrat. Nah, begitupun di sini. Karena dia punya tadi usaha ya, misalnya memindahkan air dari sini keluar dan seterusnya. Maka dia juga punya W2 sama energi potensial kali S dan inilah MPH2 ini 1/2 MP2. Nah ini kalau kita kemudian turunkan ya persamaan apa ininya, maka nanti akan menjadi seperti ini ya, akan menjadi F ini kan gaya itu adalah sama dengan kalau menggunakan tekanan, dihubungkan dengan tekanan itu P itu adalah F per A kan? Dan gaya itu kalau kita cari gaya lah P kali A. Jadi kali A. Jadi kita lihat ini tekanan ini A itu ya kan luas penampang dan P ya P kali A ya betul ya, F sama dengan P kali A. Sehingga kalau kita mau cari apa F kali S berarti P kali A berarti kali S ya kan, ini kan ini P kali A ini adalah F kali S. Dan nanti ini A kali S ini ya, A luas penampang kali jaraknya air ini sampai di sini ya, dengan volume air. Jadi A kali S itu sama dengan volume, sehingga ini akan menjadi ini sama dengan volume. Dan nanti menjadi P kali V. P kali volume. Nah, volume itu kalau kalian tahu ya, volume itu kalau di jenis masa itu massa per volume. Jadi volume sama dengan massa jenis air berarti di sini. Maka di sini akan menjadi ya P kali massa per ya. Usaha ini bisa dirubah menjadi tekanan kali massanya. Nah, sehingga nanti kalau semuanya nih kalau kita tambah ya di sini ada M yang ini tadi turun M kali G kali H1 ini 1/2 MP1 kuadrat, maka semuanya mengandung M, maka bisa di-delete ya. Nah, ini ada M-nya, ada M-nya, ada M. Dan kita kali rho, kita baru kita kalikan kali dengan rho. Jadi semua di sini kali rho, kali rho. Kalau dikalikan tambah ini adalah
kali rho kali G kali H1. Ini tadi M-nya sudah habis sebenarnya. Ini juga sini seperdua M-nya lagi delete habis. Nah ini habis ini sama ini. Nah sehingga yang sisa itu adalah P tambah rho G H1 tambah 1 kuadrat. Nah ini nanti akan sama tentu dengan yang di atas ini ya. Karena tadi berlaku energi itu tetap gitu. Sehingga di sini kalau ini P1 di sini maka dia menjadi P2 sini P2 tambah rho G H2 tambah seperdua rho V2 kuadrat. Nah, ini sama dengan. Nah, inilah yang kita sebut persamaan Bernoulli. Ya. Jadi yang ini adalah usaha, yang ini adalah energi potensial, yang ini adalah energi kinetik, sama yang ini juga adalah energi potensial. Ini inilah usaha W ya, usaha. Ini adalah energi potensial, yang ini adalah energi kinetik. Atau yang di sini adalah tekanan. Ya, usaha tekanan ini adalah ketinggian ya. Yang ini adalah kelajuan aliran air, kelajuan aliran ya sama, berarti yang ini juga sama. Nah, maka hukum Bernoulli itu menyatakan itu bahwa penjumlahan antara tekanan kemudian rho tambah rho kali G kali H tambah dengan seperdua rho kali V1 itu akan sama di titik yang lainnya. Nah, ini sebut akan selalu sama, berarti di sini ini ya penjumlahan yang ini tadi, penjumlahan P tambah rho kali G kali H tambah seperdua ini itu akan sama juga dengan di sini. Ya, ketinggian di sini nih. Ini ketinggian di sini. Akan sama. Ini yang sebut dengan namanya prinsip Bernoulli atau hukum Bernoulli, ya. Jadi yang di bawah, nah ini rho ini adalah massa jenis, ya. Rho itu massa jenis, ya. Jadi P itu adalah tekanan. P1 tekanan di titik 1, ya. Kalau rho adalah jenis fluida atau air, ya. G gravitasi, percepatan gravitasi. Kemudian ketinggian 1 ya, ketinggian fluida pipa 1 atau di titik 1, Nah, kalau H2 berarti titik 2 ya. Kemudian ini adalah kecepatan kelajuan aliran fluida. Ini adalah meter per sekon, yang ini adalah meter, ini adalah meter per sekon kuadrat. Ini biasanya G itu sama dengan 10 ya, meter per sekon kuadrat. Kalau fluida itu adalah kilogram. Kalau air, rho air itu sama dengan 1000 ya. 1000 kilogram meter pangkat 3 kalau air. Mesin lain lagi. Tekanan itu adalah Pascal ya. Pascal. Kalau dia 1 ATP itu sama dengan 100 Pascal. Kalau masih kayak kita ini di 1000 Pascal atau 1 atmosfer. Ini disebut dengan persamaan Bernoulli. Sama Bernoulli ini kemudian dapat dimanfaatkan. Tadi bisa menghitung, misalnya kalian bisa hitung aliran kecepatan aliran airnya dari bawah, dari ledeng ke misalnya lantai 2, misalnya di hotel ya. Bisa itu dihitung dengan menggunakan ini.
supaya dia bisa naik ke sini kecepatannya misalnya jadi berapa, cepatnya harus berapa ya, kecepatannya berapa. Jadi dengan menggunakan persamaan Bernoulli ini buat tadi ya P1 tambah dengan rho H tambah 1/2 rho V lalu gimana penerapannya? Penerapannya adalah pertama penerapan hukum Bernoulli ini ya, penerapannya hukum Bernoulli. Nah, itu pertama pada misalnya hitung misalkan aliran air pada tangki bocor. Ya. Misalnya ada bensin tertutup misalnya ya, tertutup air. Dan sini ada pipa kecil, jauh lah ya, jauh antara ukuran ini dengan ini ya. Nah, ini ketinggiannya di sini adalah H. Dan ini adalah H2 ya. Mana kecepatannya di sini? Kalau ini misalnya tertutup ya, tidak ada tekanan. Kita mencari kecepatan semburan ini. Bernoulli tadi persamaan yang tadi ya. Misalnya antara ini ya, luas penampang di sini di sini misalnya A1, A2 tadi ya. Misalnya perbandingan luas penampangnya misalnya A1 itu ada 1000 ya. A2-nya adalah 1 dari 1000. Kalau kita mau menghitung kecepatannya menggunakan persamaan kontinuitas, maka akan menjadikan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, ini kalau kita cari misalnya V2 atau kita cari V2-nya ya, berarti V2 sama dengan ya. Berarti karena berarti adalah A1 per A2 kali V1 ya. Berarti ya kalau cari V2-nya berarti V2 sama dengan A1-nya 1000, A2-nya 1 kali V1. Nah, ini kecepatannya 1000 ya, menjadi 1000 V1 gitu, 1000 V1. Atau kalau kita mau V1 ya berarti sama dengan 1/1000. Nah, 1/1000 V2. Nah, cuman kan kita mau cari yang ini ya. Nah, tapi ini belum bisa diketahui ya, karena kita nggak tahu juga kecepatannya di sini berapa. Turunnya air ini dari sini itu berapa. Nah, kita menggunakan persamaan Bernoulli ini, Bernoulli. Karena tekanannya di sini sama di sini ini adalah sama, ya, sehingga nanti akan hasilnya itu adalah tekanannya sama, sehingga di sini P1 tambah rho kali H1 tambah 2 rho 1 kuadrat, P2 tambah rho kali G H2 1/2 rho 2 kuadrat. Nah, tekanannya sama ya. Kemudian di sini juga sama, hanya yang enggak akan menjadi
Nah, ini ya, ini habis. Ini habis. Ya, kemudian di sini ini dianggap nah, sini hanya rho GH ya. Rho GH2 berarti di sini akan menjadi tinggal V2 yang mau kita cari. Berarti nanti akan tinggal yang ini ya. Berarti tinggal Rho kali GH1 tambah 1/2 Rho I1 kuadrat dengan Rho kali GH2 tambah 1/2 Rho V2 kuadrat. Nah, kalau kalian lihat semua ruas ada rho-nya, maka ini bisa di-delete. Tin. Berarti tinggal nanti GH1 tambah 1/2 V1 kuadrat sama dengan GH2 tambah 1/2 V2 kuadrat. Nah, kalau kita masukkan yang ini tadi, V1 yang ini ya, V1 yang ini, maka akan menjadi kayak gini dia berarti nanti ya. Kalau kita mau cari V2-nya, ini bisa digabung ya, ini sama ini. Misalnya ini bisa digabung ke sini ya. Dan pindah ke sini, bisa menjadi GH1 kurang GH2. Nah, ini sama dengan, nah, ini tambah. Nah, ini. Nah, baru masukkan yang ini, 1/2, nah, V1 berarti 1/1000 misalnya ya. 1/1000 kali V2 dikuadratkan. Sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Ya, kalau kita masukkan yang ini ya, nilainya ini. Nah, ini nanti akan sama dengan ya, GH1 kurang GH2. Nah, ini akan sama dengan tambah, berarti 1/2 ini akan menjadi kuadrat, berarti 1/1 juta ini. Jadi kuadratkan, jadi kuadrat, ini V2 juga kuadrat. Ya, ini sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Nah, ini sangat besar sekali ya satu ini. Jadi ini dianggap akhirnya dianggap sama dengan 0 karena terlalu kecil kalau dibagi. Sehingga yang sisa itu adalah GH1 kurang H2 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Nah, kalau kita bagi 2 ini habis, makanya dikali 2 ya. Sehingga 2G H1 sama dengan V2 A jadi itu rumus untuk mencari kecepatan. Dan untuk mencari semburan air, kecepatan semburannya adalah 2GH ini. Jadi kalau misalnya ini ketinggiannya ini misalnya 20 meter, berapa kecepatannya? Kalau 20 meter, berarti langsung aja I2 akar 2 gravitasi 10, ini 20 meter. Berarti sama dengan 2 kali 10, 20, 20 kali 20, 400. Nah, untuk mencari serapan Bernoulli pada pipa bocor ya, pada pipa yang penerapan hukum Bernoulli ini adalah pada namanya venturimeter. Venturimeter ini adalah alat ukur ya. Jadi misalnya PDAM kecepatannya berapa ya? Prinsip
hukum Bernoulli. Jadi Venturi, atau efek kemudian disempitkan, ya, luas penampangnya ternyata menurut apa? Jadi kalau dia ketika dia melewati sini, airnya jadi rapat menyentuh ini. Lebih cepat di sini. Jadi di sini V1 tadi, di sini ini akan lebih laju. Bocor ya sampai ke sini. Ini juga bocor sampai ke sini. Ketika diisi air di sini, ini permukaan airnya di sini ini lebih tinggi dia. Di sini misalnya ini pipanya ya. Pipa dia sampai di sini airnya. Dia masuk sampai ke sini. Tapi kalau yang pipanya kecil, itu sampai di sini saja, pendek dia. Nah, sampai di sini. Jadi dia tidak sama kecepatannya. Sehingga nanti ada selisih pipa, ada selisih ketinggiannya nanti. Misalnya ini adalah H1, ini H2. Selisihnya itu ya, misalnya selisihnya adalah H1 kurang H2. Nah, kenapa dia lebih rendah di sini? Kenapa dia lebih rendah? Di sini berisi air, ya, walaupun ini dihubungkan dengan pipa, dikasih bocor di sini ya, dikasih bocor. Sini juga kasih bocor, jadi sehingga airnya bisa naik. Ternyata karena di sini ini tekanannya di sini ini adalah turun, tekanannya turun, ya. Jadi ketika air cepat itu tekanannya turun P2-nya. Sedangkan yang di sini itu P-nya di sini, P1. Jadi ketika fluida itu mengalirnya cepat, ya, maka tekanannya itu rendah. Itu namanya disebut dengan namanya efek Venturi, ya. Jadi kecepatan aliran fluida itu menyebabkan tekanan fluida itu kecil, ya. Tekanan fluidanya kecil. Namanya disebut dengan efek. Nah, jadi semakin cepat aliran fluida, angin kah, air kah, maka tekanannya menjadi rendah. Sehingga karena ada ini, maka bisa dicari besarnya tekanan. Venturimeter ini bisa digunakan untuk mengukur apa tadi? Bisa digunakan untuk mengukur tekanan fluida. Bisa mengukur tekanan fluida tadi. Ya, misalnya di sini ya. Nih, kita bisa turunkan nih. Misalnya ini ke sini kan air, sini juga sama. Berarti di sini nih antara H1 dengan H2 itu sama. H1 sama dengan H2 sama. Sehingga nanti rumusnya yang ini, ya, hanya nanti habis. Apa? Hukum Bernoulli-nya kita belajar ya. Nah, G1 tambah dengan rho GH1 tambah 1/2 MV1 kuadrat sama dengan ini ya. Jadi kalau kalian juga bisa hafal rho GH1, GH2 1/2 ini rho. Karena H1 sama ya, maka ini bisa dilihat. Aplikasinya juga sama. Sehingga yang sisa itu adalah tinggal yang ini P1 tambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah 1/2 rho V2 kuadrat. Sehingga
kalau kita kumpulkan nanti P1 kurang P2 itu sama dengan yang ini tadi ya. Ini pindah ke sini, berarti yang ini pindah ke sini. Berarti sama dengan 1/2 rho V1 kuadrat kurang 1/2 rho V2 kuadrat. Ini. Itu ya. Jadi kalau kemudian kita ini sama dengan ini ya. Ini anggap. Nah, tekanan ini kemarin, tekanan karena ini adalah air, maka tekanan hidrostatis itu rumusnya kan kayak gini ya. Rho kali G kali H1. Berarti kalau P2 berarti rho kali G kali H2. Jadi gini kalau dia yang ini, rumus ini ya. Kalau kita buatkan menjadi jadi P1 kurang P2 berarti nanti akan sama dengan rho GH1 kurang ya rho GH2. Ya, kalau persamaan 2. Ini kalau dicampur antara ini dengan ini nanti akan tinggal ini berarti ya. Ini yang ini diganti dengan ini akan jadi rho GH1 kurang rho GH2 sama dengan 1/2 rho V1 kuadrat kurang 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, ini kayak gini ya. Nah, intinya kalau kita turunkan nanti akan kita dapatkan ya. Karena semua yang mengandung rho bisa delete rho-nya ting ya. Nah, berarti tinggal GH1 berarti yang ini ya. H1 sini ya. H1 kurang H2 sama dengan H. Berarti sehingga yang nanti kalau kita keluarkan yang ini akan menjadi GH saja. Yang ini nah, kalau kita hilangkan apa? V1 kurang V2. Nah, kalau kita kali 2, nah, kali 2 ya, maka sini menjadi 2GH sama dengan V1 kurang V2. Nah, ya. Nah, ini kalau kita hubungkan kemudian dengan persamaan Bernoulli ya, persamaan Bernoulli itu A1/A2 kali V1, nah, maka ini nanti akan dapatkan 2GH sama dengan V1 kuadrat kurang, nah ini ya, A1/A2 kali V1 ini dikuadratkan. Nanti akan V1 kuadrat kurang ini kuadrat jadi A1 kuadrat per A2 kuadrat kali V1 kuadrat. Nah, karena ini sama, maka ini bisa dikeluarkan angka V1 atau ini akan menjadi V1 sama dengan ya V1 berarti dalam kurung ya. A1 kurang A2 A1 2 ya, kurang A ya, kurang 1 ya. Nah, kan kalau dikalikan ke dalam kan akan sama dengan ini ya. V1 ya akan ini ya kuadrat. Akan sama dengan ini. V1 kuadrat ini per ini akan sama dengan ini. Kalau V1 kuadrat kali 1 V1 sama dengan ini 2GH. Sehingga kalau mencari kecepatan aliran airnya, kecepatan aliran air di dalam pipa itu menggunakan ini. Berarti sama dengan 2GH per ini A1 kurang A2 kurang 1. Jadi apa? Kuadrat tadi. Artinya apa? Kalau mau mengetahui kecepatan air, kita hanya cukup mengetahui mengetahui luas penampang pipa besar sama luas penampang pipa kecil sama perbedaan ketinggian ini ya. Misalnya tadi airnya sampai di sini sampai sini. Hanya mengetahui perbedaan ketinggian ini dengan luas penampang pipa ini, kalian bisa mengetahui berapa kecepatan aliran air.
Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi cukup mengetahui ini berapa sih luas Pinambang Butakan bisa diukur. Maka bisa tahu ya. Itu berapa. Hanya ketinggian bisa diukur, maka bisa diukur kecepatan dalam mengalir dalam bisa tahu gitu. Kita bisa tahu gitu. Kalian mengetahui itu para ilmuwan insinyur itu mengapa bisa tahu kecepatan ini. Nah, sekarang sudah banyak sensor-sensor, sehingga alat venturimeter ini tidak perlu tadi mengetahui ketinggian ini, cukup pakai sensor. Sekian, maka tekanannya sekian itu bisa. Tapi intinya itu. Dan yang ketiga, penggunaan hukum Bernoulli ini adalah pada tabung pitot. Tabung pitot ini adalah untuk mengetahui kecepatan pesawat. Itu dari mana sih mengetahui kecepatannya dia itu? Kan dia tidak sama dengan mobil. Kalau mobil, nah itu ada bannya berputar. Ada bannya ini berputar. Sehingga dengan satu berputar sekali, jaraknya 1 meter misalnya. Berputar sekali, jadi kalau dia bisa, makanya tinggal dia menghubungkan dengan ban pesawat, itu tidak pakai ban. Tapi dia bergeraknya di udara. Maka pesawat itu dia seolah-olah tidak bergerak karena berada di udara. Tapi yang bergerak itu adalah udara seolah-olah ya. Kalau kalian berada di pesawat, tidak ada awan, ya kalian kayak diam gitu. Maka bagaimana mengetahui kecepatannya? Maka dibuatlah tabung pitot. Tabung pitot ya, di sekitar sini namanya tabung pitotnya. Tabung pitot. Jadi dia tabung ini nanti dia menabrak udara sehingga udaranya masuk. Jadi tabung pitot itu ini dia. Ini masuknya ini dia masuk. Kemudian di sini ada tabung lagi. Jadi ini tertutup. Nah, sehingga ketika udara tadi dia nabrak, masuk udaranya. Nah, dia udara masuk di sini, tabrak, nah dia berhenti di sini. Tapi dia menekan di sini. Dia menekan ada sebuah perangkat yang dibuat ya, menekan di sini. Namanya tekanan stagnan, stagnasi ya, tekanan stagnan. Nah, sedangkan di sini dia tidak terpengaruh oleh urayan udara. Jadi dia di sini ini hanya kayak tekanan udara biasa. Jadi karena dia tidak terpengaruh oleh aliran udara, karena dia masuknya hanya kayak biasa saja, dia tidak dipengaruhi oleh kecepatan. Sehingga dari sini. Nah, perbandingan antara tekanan di sini sama dengan tekanan di sini, maka itu akan menghasilkan perbedaan tekanan tadi, namanya tekanan pitot. Sehingga nanti kalau kita turunkan dengan menggunakan persamaan ya, ini udaranya karena dia diam, maka V0-nya 0. Nah, sehingga nanti kalau kita turunkan, nanti akan kita dapatkan ya perbedaan antara P1 ya, di sini P2-nya ya, tekanan kayak tekanan atmosfer ya. Di sini tekanannya berapa ya, karena ada tekanan stagnasi tadi P1. Maka nanti P2 kurang P1 nanti akan sama dengan rho V1 per 2 ya. Ini yang tadi yang persamaannya 1/2 rho V2 kuadrat ya. V1 kuadrat ini. Nah, sehingga di sini kita bisa cari kecepatan udaranya, kecepatan aliran udara. Berapa sih? Nah, menggunakan V1 ini, di sini V1 ya. Ini V1. Di sini V2-nya tadi kan 0 ya. Nah, V2-nya di sini 0 karena sudah sampai di sini, berhenti kan di sini ya. Nah, sehingga nanti kalau mencari V1 ya tinggal tadi itu ya, V1 kuadrat ya sama dengan 2 ya. Nah, di sini ke sini kan 2P2 kurang P1 per massa jenis ya. Atau nanti V2-nya kalau
kuadratnya kita hilangkan, maka akar 2P2 kurang P1 per massa jenis. Nah, tentu di sini adalah massa jenis udara ya. Pada ketinggian tadi misalnya 5.000 kaki misalnya ya. Ini tekanan di sini sama tekanan udara biasa ya, udara dalam tanpa ada aliran udara. Nah, kalau diam berarti itu adalah P2, ini P1. Maka kita bisa tahu kecepatan pesawat. Kecepatan pesawat. Nah, kayak tabung pitot itu menjadi sangat penting. Nanti kalau kalian search di internet, ada beberapa kecelakaan pesawat akibat tabung pitotnya itu tidak terbaca dengan baik karena misalnya kemasukan es, ya misalnya karena ketinggiannya sangat tinggi, ya, sehingga kemasukan udara, kemasukan es, nah, sehingga di sini tertutup, ya, sehingga tidak terbaca, sehingga terjadi kecelakaan. Ada beberapa pesawat kayak pesawat maskapai penerbangan Australia dan seterusnya itu ada beberapa mengalami kecelakaan akibat rusaknya tabung pitot. Tabung pitot itu dipasang di beberapa tempat di pesawat di depan sini. Nanti kalian perhatikan tuh ada ya. Nah, tabung pilot kecepatannya. Nah, itu beberapa alat yang bekerja berdasarkan hukum Bernoulli. Kemudian ada karburator ya. Ada karburator. Ada karburator. Nah, ini juga menggunakan bekerjanya berdasarkan hukum Bernoulli ya. Nah, hukum Bernoulli. Jadi kan karburator itu kayak gini ya. Ini. Sini ada bensinnya misalnya ya, ada kayak gini. Sini masuk ke pipa bensin. Ini isi bensin dia masuk ke sini. Nah, bagaimana airnya bagaimana bensin itu bercampur dengan udara yang masuk? Masuknya melalui karburator. Karburator itu kan kalau karburatornya rusak dulu ya, yang motor pakai karburator. Itu kan harus dibersihkan saringannya ini. Nah, bagaimana supaya dia bisa naik bensinnya ini bercampur dengan udara bersih? Maka di sini itu dibuat sempit di sini, ya, sempit. Nah, di sini sempit. Nah, sebelum lanjut dia ke pembakaran piston. Jadi ya udara masuk, cing. Karena dia melalui udara sempit di sini, di silinder pipa sempit di sini, sehingga ini tekanannya rendah. Di sini nih ya, udaranya di sini ketika melewati celah sempit kayak gini di karburator sempit sehingga tekanannya rendah. Karena tekanannya rendah, maka bensin ini dia tertarik ke atas, menyembur. Karena fluida itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau ini tekanannya tinggi ya, atau tekanan atmosfer, sehingga dia meluncur. Maka di sini bercampur antara udara dengan bensin masuk ke pembakaran. Terjadilah pembakaran. Nah, pembakarannya adalah bersih. Makanya pembakarannya bersih, tidak ada asapnya. Kenapa? Karena udaranya adalah bercampur bensin sama udara itu bersih, disaring di karburator ini. Bercampurnya itu di mana ya? Di karburator ini ya. Bagaimana mencampurnya tadi naiknya? Kan tidak mungkin dia netes-netes. Kalau netes-netes bisa apa? Bisa boros bensin itu. Karena pakai semburan kecil sekali. Karena di sini ya ketika dia melewati celah sempit di sini, udaranya sangat cepat. Sangat cepat. Karena tekanannya rendah. Tekanannya rendah. Karena tekanannya rendah, sedangkan di bensin di sini itu tinggi, maka dia menaik ke atas. Sini campuran sini. Itu karburator. Kemudian yang bekerja berdasarkan hukum Bernoulli ada juga ya apa namanya parfum itu ya. Bagaimana parfum dalam botol itu bisa keluar menyemprot kita. Nah, itu menggunakan ini ya, atau penyemprot minyak penyemprot nyamuk yang dulu. Penyemprot nyamuk. Ya, penyemprot nyamuk zaman dulu ya. Ya, sekarang juga mungkin ya. Jadi ya dia dipompa. Di sini tabungnya obat nyamuknya, di sini ada sedikit lubangnya, di sini ada pompa ya, dipompa. Kalau ini dipompa, ini keluar anginnya di sini. Karena udara di sini cepat, maka di sini fluida yang obat nyamuk ini meluncur nih. Karena di sini ada tekanannya rendah, sini tekanannya tinggi, sehingga meluncur, sehingga dia menyembur obat nyamuknya.
yang pakai semprot-semprot itu ya. Nah, ini kalian bisa coba. Nah, ini namanya penyemprot nyamuk. Kemudian ada gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat. Pesawat itu bisa terbang gimana? Nah, karena tadi perbedaan tekanannya. Nah, ini pesawat tadi ya, pesawat sedikit ya. Ini terakhir. Nah, itu di sayapnya ya, di sayapnya di sini itu membentuk kayak gini ya. Agak tinggi gini ya, ini. Nah, ini pesawat di sayapnya ya. Di sayapnya kayak gini. Jadi gimana dia pesawat itu? Ketika dia makanya pesawat itu bisa terangkat naik ke atas, dia di bandara itu kan dia sangat laju dulu kan, pernah naik ke pesawat ya. Jadi di bandara itu dia laju betul, chill gitu ya, laju sangat laju. Ketika dia mau apa? Mau terbang itu dia sangat laju sekali, makanya landasan pesawat itu sangat jauh ya, jauh supaya apa? Supaya cepat ya tadi. Nah, ketika laju di sini aliran udaranya di sini ya. Di sini aliran udara, di sini kan cing, ya, ini lurus. Nah, ketika dia menabrak aliran udara itu di sini dia agak bengkok. Ya, agak bengkok gini. Sedangkan di bawah lurus. Nah, karena ada agak bengkok kayak gini, maka ini kayak melewati celah sempit udara itu ya. Karena dia agak kayak sempit gitu jadinya di sini. Sehingga karena dia agak sempit kayak gini, maka di sini kecepatannya tinggi. Misalnya di sini V1 di bawah, di atas V2. Nah, V2 itu lebih cepat, V2 itu lebih besar daripada V1, bahkan lebih ringan ya. Jadi kecepatan di angin udara di atas lebih cepat daripada di bawah. Karena lebih cepat, maka sini tekanannya P1, maka tekanannya di sini ini lebih rendah. Maka tekanannya P2 itu tekanannya itu lebih kecil daripada P1 ini P1. Tekanannya kecil ya. Tekanannya lebih kecil. Karena tekanannya lebih kecil, maka ini akan mengangkat. Udara ini akan bergerak ke atas. Akan bergerak ke atas. Karena mau menuju ke tekanan yang rendah. Karena mau menuju ke atas sehingga dia mengangkat pesawat. Sehingga gaya angkat lahirnya namanya gaya angkat pesawat, gaya angkat. Jadi gaya beratnya, ini ada gaya dorongnya tadi ya, mendorong. Nah, jadi ada gaya dorong di sini ada gaya angkat. Nah, sehingga dia bisa terbang. Ya, menggunakan hukum Bernoulli tadi ya. Dan ini bisa dicari tekanannya nanti perbedaan P1 dengan P2. Nah, sehingga bisa terbang. Ya kayak gitu ya. Nah, itu beberapa teknologi yang kalian harus kalian bisa ketahui berdasarkan hukum Bernoulli ini. Bisa dipahami ya? Cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Pikiran ya. Sela, ya Arman, Muhammad Abdurrahman, dia apa? Cindy, Izal, ada pertanyaan? Kalau gitu absen ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh iya. Nggak ada ya. Kalau gitu kita akhiri ya. Nanti dikerjakan lagi nanti tugasnya yang ini ya. Saya kirimkan. Ya sama dengan ini lah. Oke, cukup. Kalau nggak ada nanti dikerjakan tugasnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa chat kehadiran ya. Iya, Pak. Oke. Absen, Pak. Ya, absen di ya. Mana tadi? Ya, absen ini.